Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang indah saat ini untuk kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah doa malam streaming saat ini, namun sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami boleh tetap terus dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh-Mu sampai saat ini. Dan biarlah hati kami mau tetap terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bagi setiap kami kebajikan dan kemurahan akan tetap terus mengikuti setiap kami. Dan kami akan tetap terus memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih seselayakan hati kami untuk datang menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kamu
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan pujian ini, katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sebab ku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lewat pujian ini kami mau katakan, Tuhan, kami mau percaya, hanya mau percaya terus kepada-Mu yang menjadi sumber berkat bagi setiap kami, yang menjadi sumber segalanya bagi setiap kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak sekali badai cobaan dalam hidup kami, namun kami takkan pernah takut sebab Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama kami, menjagai setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau hanya tetap terus memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu di setiap musim hidup kami.
Ini hati kami ya Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Memberikan yang terbaik, menaikkan penyembahan, pujian, syukur hanya kepadamu. Mari kekasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing kita menaikkan pujian ini, katakan, aku percaya, sungguh aku percaya ya Tuhan. Katakan dengan lembut, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh ku percaya, aku percaya akan setiap janji dan berkat-Mu yang selalu ada, yang Kau genapi. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Engkau baik selamanya, kami menyembah-Mu, Allahku yang kudus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Allahku. Sekian
Sungguh Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa tetap terus memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang senantiasa tetap terus meneguhkan setiap kami. Bahkan janji-Mu yang selalu Engkau genapi bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami, bahkan rencana apapun yang sedang kami rancangkan, Tuhan yang siapkan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami hanya mau tetap terus menaruh iman percaya kami hanya kepadamu. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau Yesus kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita boleh beribadah doa malam. Walaupun kita tidak berkumpul dalam satu ruangan, tetapi kita percaya dimanapun siap kita berada untuk kita boleh beribadah pada saat ini, kita akan mengalami kuasa daripada ibadah kita. Dan sebelum kita akan bersama-sama kita menikmati akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini. Kami mengucap syukur kau bahwa siap kami tanpa terkecuali Tuhan, dimanapun siap kami berada untuk kami boleh beribadah doa malam. Kami percaya darah anak-Mu yang tunggal saja yang kembali membawa setiap kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah apapun yang boleh kami persembahkan kepada Engkau, kami sudah membawa puji dan sembah hanya bagi Engkau Tuhan.
Biarlah semuanya sungguh-sungguh boleh berkenan di pemandangan Engkau Tuhan. Dan kalau saat ini kami tidak bersama-sama, kami boleh menikmati akan firman-Mu Tuhan. Mari, buat apapun yang boleh kami dengar, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus yang memberikan kami sungguh-sungguh hikmat untuk kami boleh menangkap dengan baik apa yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Dan hamba-Mu yang tidak menyampaikan akan firman-Mu Tuhan, mari apapun yang dipersiapkan Tuhanlah yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan apapun yang disampaikan itulah kerinduan Allah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus ambil alih ibadah pada saat ini, ambil alih penyampaian akan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Semua di dalam pimpinannya daripada Engkau. Dan kami juga berdoa segala pekerjaan roh jahat yang mencoba untuk mengalihkan setiap perhatian kami dari firman Tuhan kepada yang lain. Bahkan juga yang hendak mengambil segala berkat yang telah Kau sediakan bagi setiap kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah waktu Tuhan bagi setiap kami. Juga inilah waktu siap kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya kita berkata, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya percaya bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan hendak menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya bagi setiap kita. Pada waktu saya mencoba untuk mempersiapkan akan apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kita pada malam hari ini, saya diingatkan oleh sebuah peristiwa di dalam Yohanes pasal yang keempat, yaitu di mana ketika Yesus dia bercakap-cakap dengan salah seorang perempuan dari Samaria, dan di dalam salah satu pembicaraannya berbicara mengenai penyembahan gitu ya. Karena memang di dalam perikop Yohanes pasal yang keempat itu ada begitu banyak tema yang bisa diangkat untuk bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita. Nah, di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ayat yang ke-22 itu dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya percaya bahwa sekali lagi dikatakan kata mengenal itu adalah kata yang betul-betul Tuhan ingin tunjukkan ya kepada perempuan Samaria itu. Nah, ini pun juga adalah kata yang juga Tuhan Yesus mau sampaikan bagi setiap kita. Untuk kita pun juga mencoba untuk kita bisa merenungkan apakah kita pun juga mengenal Allah yang kita sembah. Apakah kita juga mengenal Allah yang kita puji. Allah yang kepadanya tiap-tiap hari kita berdoa, kita baca firman-Nya, atau bahkan kita pun juga jadikan sebagai segala sumber dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, sidang jemaatnya terkasih, saya akan memberikan topik untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan. Nah, mengapa kita harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita puji tiap-tiap hari. Nah, setidaknya kita akan mendapati 3 alasan mengapa kita harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Apakah kita sudah mengerti, apakah kita sudah menangkap dengan baik apa yang menjadi kehendak kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Nah, yang pertama, mengapa kita harus mengenal Allah kita, itu saudaraku terambil dari kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya rasa ini bukan sebuah ayat yang asing bagi setiap kita, tetapi ayat yang saudaraku sudah biasa kita dengar. Tetapi saya percaya bahwa waktu kita membaca kembali ayat yang saudaraku mungkin pernah kita dengar, pernah kita baca, Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk kita bisa semakin mengerti akan apa yang menjadi kerinduan Tuhan melalui firman-Nya. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, dikatakan bahwa umatku binasa. Ini adalah pernyataan daripada Allah pada masa itu kepada nabinya yang bernama Hosea.
untuk disampaikan kepada umat Israel. Hal ini pun juga berlaku bagi setiap kita saudara. Berlaku bagi setiap kita tanpa terkecuali. Bahwa alasan pertama mengapa kita harus mengenal Allah itu adalah supaya kita tidak mengalami yang namanya kebinasaan. Supaya kita tidak mengalami yang namanya hukuman kekal selama-lamanya. Di dalam terjemahan yang lain bahwa tidak mengenal Allah itu saudaraku disampaikan bahwa umatku hancur atau dihancurkan. Mudah dihancurkan. Seorang yang tidak mengenal Allah atau seseorang yang tidak mengenal Tuhannya itu akan dengan mudah dihancurkan. Akan mudah diombang-ambingkan. Akan mudah dipengaruhi. Akan mudah bahkan dia jatuh bangun dalam dosa. Bahkan juga di dalam terjemahan yang lain lagi bicara mengenai celaka. Jadi umat yang tidak mengenal Allahnya, ya, umat yang tidak mengenal siapa Tuhannya dikatakan dia akan mengalami yang namanya celaka. Artinya apa? Artinya bahwa sekali lagi nyaris tidak ada perlindungan. Nyaris tidak ada yang namanya covering. Nyaris tidak ada yang namanya boleh dibilang apa ya, pelindungan buat dia. Kenapa? Kemanapun dia pergi, dia merasa bahwa sekali lagi yang namanya celaka itu akan dengan mudah menghampiri dia. Itu seperti orang yang terkutuk. Ya, Kain berkata bahwa kalau dia pergi, waktu dia habis membunuh adiknya, dia berdosa di hadapan Tuhan yang menciptakan mereka. Dia merasa bahwa dia adalah pribadi yang tanpa perlindungan, pribadi yang terkutuk. Sehingga dia harus meminta kepada Tuhan untuk diberikan tanda kepada dia supaya orang yang melihat dia itu apa? Tidak membunuh dia, tidak mencelakai dia. Saudara, inilah alasan pertama mengapa kita harus bersama-sama. Kita saudaraku harus memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk kita boleh mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dikatakan kebinasaan. Sebab apa? Akan mengalami kehancuran. Apapun juga yang dibangun akan mengalami kehancuran. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan membangun sebuah pekerjaan, membangun sebuah usaha, tetapi semuanya akan mengalami yang namanya kehancuran. Dia membangun segala sesuatu dan mengalami yang namanya jatuh bangun, saudara. Ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kita. Bahwa betapa pentingnya untuk kita mengenal Allah kita. Betapa pentingnya untuk kita mengenal siapakah pribadi yang kita sembah, yang kita puji tiap-tiap hari, saudara. Yang ketika dikatakan bahwa tidak hanya sudah dikatakan kita binasa, hancur, tapi juga celaka. Saya percaya dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, dan apapun yang kita kerjakan, kita mau semuanya dalam pertolongan Tuhan, semuanya dalam pelindungan Tuhan, semuanya di dalam pimpinan daripada Tuhan. Jadi alasan pertama mengapa kita harus mengenal Allah kita, supaya tidak mengalami kebinasaan, kehancuran, atau bahkan juga tidak mengalami celaka. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal Allah di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Kita akan buka, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi siap kita. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Sebenarnya saudaraku ini sebuah satu kesatuan dari ayat yang ke-12, 13, 14. Yohanes sedang menuliskan sebuah surat yang sebenarnya tidak berbicara mengenai usia. Dikatakan hei anak-anak, hei orang-orang muda, atau bahkan juga hei bapak-bapak. Itu bukan bicara mengenai bahwa Yohanes sedang menulis surat kepada anak-anak, misalkan anak-anak kecil atau remaja pada umumnya, atau bahkan juga dikatakan kepada para bapak atau orang tua. Tapi di sini bicara mengenai sebuah saudaraku yang namanya jenjang pertumbuhan. Ya, jenjang yang namanya kedewasaan. Ternyata saudara, pada waktu saudaraku kita harus mengenal Allah kita, itu supaya kita mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Coba renungkan saudara, ya, seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan juga setahun yang lalu.
Bagaimana dengan karakter kita? Kalau kita mendapati bahwa kita ini adalah pribadi yang saudaraku, kita mudah marah, mudah tersinggung. Apakah hari ini kita masih mudah marah atau masih mudah tersinggungkah? Kalau kita masih mudah marah, kita masih mudah tersinggung, kita mudah emosi, meluapkan emosi, atau bahkan kita saudaraku sulit untuk kita melepaskan yang namanya pengampunan, atau kita melepaskan yang namanya maaf kepada orang yang menyalahi kita. Saudaraku, berarti kita tidak ada pertumbuhan. Kita tidak ada yang namanya kedewasaan rohani. Kerinduan Tuhan bahwa siap kita, saudaraku, itu kita ngalami pertumbuhan. Dengan kita ngalami, saudaraku, yang namanya kita mengenal Tuhan dalam hidup setiap kita, maka kita akan dibuat menjadi bertumbuh, saudara. Pribadi yang Allah yang kita tiap hari kita bersekutu dengan Dia. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam sembah kita secara pribadi atau bahkan juga secara korporat waktu kita bersama-sama, kita beribadah, kita berkelompok sel atau kita bersekutu, ya kita berfamili altar atau apapun juga kelompok tumbuh bersama. Waktu kita berjumpa, waktu kita mengenal Tuhan, tentunya ada yang namanya pertumbuhan yang Dia kerjakan. Ada kedewasaan yang Dia akan tambahkan bagi setiap kita. Waktu kita mengenal Allah kita adalah Allah yang penuh oleh kasih, maka kita akan juga bisa mengasihi sesama kita. Bahkan juga di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 itu bicara mengenai saudaraku kasih. Waktu kita mengenal Allah adalah kasih, maka di situ dikatakan saudaraku kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu selalu dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang dan sebagainya. Waktu kita mengenal Allah kita, maka kita akan dibuat saudaraku ngalami yang namanya pertumbuhan atau kedewasaan rohani. Ya, jadi mari kenali saudaraku Allahmu. Mari kenali saudaraku pribadi yang bertata dalam hati setiap kita, yang berkuasa dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mengenal Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudara. Kita akan buka saudaraku di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-34. Ini juga saudaraku adalah perkataan Yesus kepada para muridnya. Ya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi siap kita. Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini sebuah perkataan yang luar biasa. Harusnya ini menginspirasi setiap kita. Harusnya ini menjadi sebuah saudaraku pendorong yang luar biasa. Ya untuk sama-sama kita mengikuti jejak Yesus. Dia sudah memberikan teladan yang baik bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama. Kita dikatakan melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan dikatakan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti alasan yang ketika mengapa kita harus mengenal Tuhan, harus mengenal Allah di dalam hidup setiap kita adalah supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bukankah kita hidup, saudaraku, kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan yang sudah membayar lunas harganya setiap kita dari setiap rumah perbudakan. Dan kita mempersembahkan tubuh kita, saudaraku, sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, bahkan juga persembahan, saudaraku, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang kita miliki bukanlah milik kita lagi, tapi sudah menjadi milik Allah yang sudah sekali lagi menebus setiap kita dari setiap kuasa dosa dan mendamaikan siap kita dengan Bapa di surga. Berarti kalau kita sekarang ini kita hidup buat Tuhan. Ya ada lagunya dikatakan kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan siap kita daripada kasih-Nya yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi alasan yang ketiga kita mau sama-sama kita bisa mengerti kehendak Bapa di sorga. Dan kita bisa menyelesaikannya. Inilah kesempatan saudara. Inilah waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita. Untuk apa?
untuk kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Menyelesaikan saudaraku pekerjaan Bapa yang saudaraku diberikan bagi setiap kita. Kita yang studi, kita yang kuliah, kita yang bekerja di perusahaan, di pabrik, di kantor. Kita yang punya usaha, baik di rumah, punya pabrik. Ya, kita ada dimanapun juga Tuhan tempatkan siap kita. Kita mau bersama-sama kita bisa mengerti ya kehendak Bapa bagi setiap kita. Kerinduan Tuhan adalah bahwa setiap kita tanpa terkecuali untuk kita bisa mengenal Allah kita. Kita bisa mengenal saudaraku yang namanya kehendaknya dalam hidup setiap kita. Jadi waktu kita mengenal Allah kita akan bisa mengerti kehendak Bapa dan kita akan bisa menyelesaikannya saudara. Ya. Nah saudara, bagaimanakah cara untuk kita bisa mengenal Allah? Ini sebuah cara yang luar biasa yang saudaraku juga Allah tunjukkan bagi setiap kita untuk kita bisa mengenalnya dalam hidup setiap kita. Saudaraku, di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama atau ke-1, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan amin saudara. Saya akan bacakan bagi siap kita. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Saudara lihat saudaraku kata atau kalimat di dalam ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya saudara, setidaknya kita akan mendapati ada 2 kunci ya untuk kita bisa mengenal Allah di dalam hidup kita. Dikatakan di sana kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu, dalam pengenalan kita semua akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Jadi waktu saudaraku kita bersama-sama kita rindu mengenal Allah dan kita melakukan apa yang menjadi cara untuk kita bisa saudaraku mencapai yang namanya pengenalan akan Tuhan, dikatakan kita akan dibuat giat saudara. Dan bahkan kita akan dibuat berhasil ya untuk kita bisa mengenal Allah di dalam hidup setiap kita. Nah, bagaimana caranya saudaraku? Yang pertama di sini dikatakan ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Yang pertama itu adalah iman kita di dalam Yesus. Ya, percaya kita di dalam Yesus. Keterbukaan hati siap kita saudaraku untuk kita boleh menerima Dia menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dikatakan bahwa Dialah pintu. Untuk apa? Untuk kita bisa masuk ke dalam pintu itu dan kita bisa mengenal semua yang saudaraku menjadi kehendak Bapa bagi setiap kita. Tanpa kita saudaraku menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup setiap kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal yang dikatakan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12, 13, 14 tadi dikatakan bahwa aku menulis kepada kamu hai Bapak-bapak karena kamu mengenal Dia, mengenal Bapa yang ada daripada mulanya.
Berarti dikatakan saudaraku bahwa pintu untuk kita bisa mengenal Bapa, untuk kita bisa mengerti kehendak Bapa, untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa, untuk kita bisa menyelesaikan kehendaknya seperti Yesus melakukannya. Maka dikatakan saudaraku iman kita harus dibangun di atas Yesus Kristus. Siapapun kita yang mendengar saudaraku, renungan hari ini, khotbah hari ini, dikatakan bahwa untuk kita bisa mengenal Allah, maka yang pertama-tama adalah bangunlah dirimu di atas iman kepada Yesus Kristus. Dengan membuka hati, dengan kita melembutkan hati kita, bahwa hanya oleh karena Yesuslah kita akan mengenal Allah. Kita akan mengenal Bapa di sorga, kita akan mengenal kehendaknya, kita akan melakukan kehendaknya sampai kita bisa menyelesaikannya. Buka hatimu, terimalah dia masuk dalam hatimu. Jadikan dia sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengenal lebih lagi yang menjadi kehendak Bapa bagi setiap kita. Nah yang kedua apa saudara? Yang kedua dikatakan di sini kita bertumbuh tiada henti. Kita mengenal, kita tadi mendengar waktu saudaraku saya bacakan saudaraku di dalam ayat yang kelima sampai dengan yang kesembilan. Ya dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Setelah engkau membangun dirimu di atas Yesus, engkau membangun imanmu kepada Yesus, engkau membangun percayamu kepada Yesus, engkau membuka hati untuk dia masuk dalam hatimu menjadi juru selamat dan Tuhan, maka bangunlah di atas dasar itu yang namanya kebajikan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang indah, hal-hal saudaraku yang itu boleh membangun sesama kita, memberkati sesama kita. Bangunlah di atas imanmu, di atas Yesus saudaraku yang namanya hal-hal saudaraku yang itu bisa menolong orang. Memberi mereka saudaraku yang namanya sebuah keringanan ketika mereka menghadapi masalah. Itulah kebajikan saudara. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Yaitu dikatakan apa? Bangunlah kepada kebajikan pengetahuan. Artinya apa saudara? Artinya bahwa sekali lagi pada waktu kita membangun hidup kita di atas Yesus. Kita bangun saudaraku di atasnya kebajikan. Bahkan ditambahkan juga pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya milik para pelajar. Bukan hanya milik saudaraku para mahasiswa-mahasiswi. Pengetahuan bukan hanya milik para akademisi. Ya, pengetahuan itu milik setiap kita orang-orang percaya. Janganlah kita jenuh, bosan atau bahkan kita pun juga berkata cukup sampai di sini. Ya. Yang penting saya baca Alkitab saja. Yang penting saya baca firman Tuhan saja. Pengetahuan juga penting. Buku-buku rohani itu juga penting. Ya. Buku-buku saudaraku yang bersifat itu membangun, bersifat itu saudaraku memotivasi, itu juga bagus. Ya. Tetapi tetap basicnya adalah firman Tuhan. Pengetahuan, supaya kita bisa mengerti, kita bisa mendengar, kita bisa saudaraku mengikuti apa informasi yang saat-saat ini sedang ada di masyarakat saudaraku yang saat-saat ini sedang dibicarakan. Ya. Kita bisa melihat update saudaraku mungkin yang namanya pandemi COVID-19, vaksinasi yang juga baik bagi siap kita, bagi warga gereja, bagi orang-orang percaya. Ya, kita bisa melihat ada PPKM level 1, 2, 3, 4. Ya, itu adalah pengetahuan yang kita harus sama-sama kita dengar. Ya, tetap sekali lagi firman Tuhan itulah yang terutama bagi setiap kita. Bahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ini bicara mengenai buah roh saudaraku. Ya. Jadi ternyata penguasaan diri juga penting untuk ditambah-tambahkan bagi setiap kita. Untuk kita bisa mengenal Allah dalam hidup setiap kita. Bahkan kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Berarti di sini kita melihat bahwa cara untuk kita bisa mengenal Allah dalam hidup setiap kita, itu adalah saudaraku kita bertumbuh tiada henti. Bertumbuh tiada henti.
Pertumbuhan saudaraku yang Allah ingin untuk kita bisa terus alami. Saudaraku, itulah yang harus sama-sama kita lakukan di dalam hidup setiap kita. Sebab dengan kita terus bertumbuh dengan tiada henti, kita terus bertumbuh saudaraku, terus menerus tiap-tiap hari. Kita berdoa, kita baca firman. Kita juga dikatakan bertekun ya di dalam apa? Ibadah raya, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam kelompok tumbuh bersama. Bahkan juga dikatakan kesalehan, bicara mengenai apa? Hidup yang terus kita mau untuk hidup kita terus saudaraku, untuk kita berlaku benar di hadapan Tuhan. Ya, untuk kita terus berlaku, kita suci dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kita. Ada banyak hal yang harus sama-sama terus untuk kita bisa bertumbuh dengan tiada henti. Sampai Tuhan panggil setiap kita. Untuk kita kembali kepadanya, kita boleh mengalami pertumbuhan saudaraku. Sampai pada masa tua. Sampai dengan hari ini, sampai dengan besok, sampai dengan minggu depan, sampai dengan bulan depan, sampai dengan tahun depan, sampai dengan tahun-tahun saudaraku, di mana kita akan terus kita menjalaninya. Kita bertumbuh tiada henti. Kenapa? Karena dengan kita bertumbuh dengan tiada henti, maka itulah cara untuk kita bisa bersama-sama. Kita mengenal Allah dalam hidup setiap kita. Kita bisa mengerti kehendaknya bagi setiap kita. Dan kita bisa mengerjakan kehendaknya bagi setiap kita. Dan kita akan bisa menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita. Seperti Yesus, dia berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Ini sesuatu yang betul-betul kita mau sama-sama ikuti jejaknya. Kita mau sama-sama kita terus untuk kita bisa ikuti apa yang sudah Yesus teladankan bagi setiap kita. Bahkan bukan hanya Yesus saudaraku, bukan hanya dia saja yang memberikan teladan bagi setiap kita. Untuk kita saudaraku dikatakan mengenal Allah dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi juga Rasul Paulus berkata juga dalam hal yang sama. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sudah mencapai garis akhir. Dan saudara dikatakan dia akan menerima mahkota yang sudah Bapa sediakan bagi dia. Dan juga bagi setiap kita, orang-orang yang kita mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Yesus, yaitu kita mengenal Allah, kita mengerti kehendak Bapa, dan kita bisa menyelesaikannya saudara. Jadi mari kita bersama-sama saudaraku, mari kita memiliki sebuah kerinduan, kita memiliki sebuah keinginan yang sama, seperti apa yang Hosea katakan. Di dalam saudaraku, di dalam Hosea pasal 4 yang ke-6 tadi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Artinya apa? Kita mau bersama-sama kita kembali. Untuk kita boleh mengenal Allah dalam hidup setiap kita. Kita mengenal Allah yang kita puji. Kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita mengenal pribadi yang tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Waktu saudaraku alarm berbunyi jam 4:30, alarm berbunyi jam 4, alarm berbunyi saudaraku jam 3:30. Untuk kita bangun, untuk kita bersama-sama, untuk kita saudaraku, untuk kita berdoa. Kita saudaraku mengenal dia. Tidak sekedar kita latah, kita memuji dia, menyembah dia. Beribadah, bertekun dalam persekutuan. Tapi kita tidak pernah mengenal dia. Ini sebuah tindakan yang saudaraku sebenarnya ironi sekali. Memprihatinkan bagi setiap kita. Bahkan juga Tuhan dia akan berduka cita. Waktu saudaraku dikatakan mungkin kita saudaraku yang aktif dalam ibadah persekutuan. Tapi kita tidak pernah mengenal dia saudara. Tuhan mau, dia rindu saudaraku. Kita mengenal dia. Kita mengetahui tentang dia. Kita bisa mengerti kehendaknya. Kita saudaraku bisa melakukan kehendaknya saudara. Itu yang saudaraku Bapak ingin untuk sama-sama kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari saudaraku. Ya. Yang terakhir dikatakan bahwa mari yang ketiga. Ya, yang pertama iman di dalam Yesus, kedua bertumbuh dengan tiada henti, yang ketiga adalah bahwa justru ayat yang kelima ya, 2 Petrus pasal yang pertama yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, iman di dalam Yesus,
Ya, bertumbuh dengan tiada henti. Yang ketiga adalah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Bagian kita, saudaraku, kita semangat. Bagian kita adalah kita antusias. Untuk apa? Untuk kita bisa membangun. Ya, namanya saudaraku di atas iman itu saudaraku yang namanya semua hal yang baik tadi, kebajikan, ya pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan dan sebagainya. Kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Mungkin pertama gagal saudaraku. Pengennya bangun pagi. Dan memang Aram sudah saudaraku membangunkan kita di pagi hari. Tapi karena mungkin berbagai situasi dan kondisi. Mungkin kita tidurnya kemalaman. Bangun pagi mungkin kita masih ngantuk. Sehingga kita tertidur kembali saudara. Atau yang kedua saudaraku karena kita tidurnya udah cukup. Tapi hari-hari ini adalah hari-hari di mana sudah mulai masuk musim penghujan. Sehingga apa? Dingin. Aram sudah membangunkan kita di pagi hari, tapi kita akhirnya kita tetap tidur saudaraku. Kenapa? Aduh dingin sekali Pak gitu ya. Pengennya masih tidur. Dan seterusnya saudaraku. Tapi saya mau katakan berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya punya pengalaman saudaraku. Sebelum saya tidur saya berkata kepada Roh Kudus. Roh Kudus saya mau tidur. Bangunkan aku Tuhan. Tolong aku dibangunkan Tuhan. Pagi Tuhan. Jam 4, jam setengah 5. Saudaraku setiap kali saya berdoa dan Roh Kudus dia pribadi yang membangunkan saya dengan berbagai-bagai cara saudaraku. Lewat saudaraku Aram, lewat tiba-tiba saudaraku saya bangun, lewat saudaraku tiba-tiba saudaraku pengen ke belakang karena pengen pipis gitu ya, tapi sudah pagi. Ya, tepat seperti yang saya doakan. Saya ke belakang, cuci muka, saya berdoa. Jadi saudara, Roh Kudus, dia pribadi yang saudaraku, dia akan menolong setiap kita. Untuk kita bisa mengenal Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus. Ya, oleh Yesus yang menjadi contoh bagi setiap kita. Kita akan dibawa untuk kita bisa mengenal Bapa. Untuk kita bisa mengerjakan seperti Yesus. Oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Oleh saudaraku kekuatan yang Roh Kudus berikan bagi setiap kita. Jadi saudaraku, ayo kita mau sama-sama untuk kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Usahakan. Biarlah itu sungguh-sungguh sampai kepada setiap kita. Jadi dalam hidup setiap kita. Untuk kita bisa mengalami pengenalan akan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Mari saudaraku, siap kita yang kita rindu untuk kita bisa bersama-sama kita bisa mengenal Allah kita. Mari sama-sama kita kembali kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Sungguh-sungguh boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang bagi kaki dan langkah kami Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau di dalam hidup setiap kami. Untuk kami boleh mengenal akan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kami. Dan bahkan kami juga sungguh-sungguh boleh mengerjakannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang sungguh-sungguh Tuhan boleh membawa setiap kami Tuhan. Untuk kami pada akhirnya tanpa terkecuali. Baik selagi Tuhan setiap kami Tuhan pribadi, keluarga demi keluarga. Kami boleh mengalami pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mengenal, kami boleh mengerti. Kami boleh menyelesaikan akan kehendak Bapa bagi hidup setiap kami Tuhan. Remakan meteraikan firman Tuhan. Buat ubah hidup setiap kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jadikan siap kami para pelaku akan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak hanya ingin mendengar, tapi kami ingin sungguh-sungguh juga boleh, sungguh Tuhan mengerti dan melakukannya. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi, tidak hanya menjadi berkat bagi siap kami, tapi juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mereka mendengar, melihat maupun mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba sudah berhenti berbicara.
Roh Allah akan terus berbicara di dalam hidup setiap kami Tuhan. Membuat hal-hal yang tidak kami pahami, itu sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi kami pahami. Bahkan juga kami yang lemah, kami dimampukan untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar akan firman-Mu ini Bapa. Berkati hidup setiap kami Tuhan. Berkati studi setiap kami Tuhan. Berkati kuliah siap kami Tuhan. Berkati pekerjaan siap kami Tuhan. Berkati usaha siap kami Tuhan. Berkati rumah tangga. Berkati pernikahan. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan segala pergumulan kami juga Tuhan yang menolong kami. Untuk kami terus berharap bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa Tuhan biarlah di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini Bapa, kami tetap ada di dalam penjagaan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami tetap sungguh-sungguh Tuhan sehat, kami tetap kuat, kami tetap beraktivitas Bapa di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam profesi siap kami, dan juga terlebih Bapa di dalam pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Buat kami tetap kuat, buat kami tetap mampu, buat kami tetap sungguh-sungguh boleh berdiri dengan kuat oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bila sekali lagi Tuhan berkat-berkat yang daripada Tuhan begitu limpahnya bagi setiap kami yang menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati siap kita saudara. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berfirman melalui hamba-Mu dan kami akan belajar Tuhan, mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru bagi kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengaran. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kami tetap Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu senantiasa dalam kehidupannya, menjadi berkat dalam keluarganya, di dalam setiap pekerjaan yang pelayannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu pun berada, kami percaya Kau menyertai kami senantiasa. Kau lindungi kami semua Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau hindarkan kami dari COVID-19. Dan kami siap Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramaya ramaka, kina ramaya rama sikap pada ramaya rama sikap para para. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.